Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa billahi wa bihamdihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man Tuan panitia pelaksanaan santunan dari teman-teman LBH Pijar Kelurahan Semangat, Pak RW 10 saya jajaran, Pak RK, guru-guru saya hadir pada malam hari ini, Pak Ustadz, Bapak-Bapak Ibu semua, hadirin berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi beneran susunan acara yang pertama tuh Pak MC, ini orang Pak Lurah nggak usah sambutan gitu. Kalau Pak Lurah itu sambutannya di wilayah gitu ya, di kelurahan. Kalau sini saya pengen ngaji gitu ya. Ini duduknya bener-bener nih, ulama, belakangnya umaro gitu. Jadi memang kita ada di belakang ulama, karena memang di Semarang ini Habib Hussein ingin lebih tenang, lebih tenang, karena memang ulama ada yang di depan gitu, umaronya di belakang. Nah, seperti itulah yang memang yang di senatannya. Yang pertama itu, yang kedua saya ucapkan terima kasih Pak RW 10 bisa jajaran bisa melaksanakan acara pada malam hari ini. Adik-adik mohon maaf bersabar sedikit ya, saya tidak banyak yang saya sampaikan. Titip pesan untuk ini mulai libur sekolah, adik-adik yang sudah masuk usia wajib KTP diharapkan segera melakukan perekaman di kantor kelurahan, berarti usia 16-17 itu untuk adik-adik yang masuk usia KTP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mari kita dengarkan bersama nanti ceramah dari Ustaz ini, mudah-mudahan dari ketuanya acara kita bisa membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja serta puji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah sekaligus bersilaturahmi dalam acara yaitu santunan anak yatim sekaligus pengajian bulanan majelis Madinatul Rasul pimpinan Habib Hussein bin Al-Hamid. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini tentunya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya mari sama-sama kita haturkan serta kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan khususnya kita yang hadir pada malam hari ini tentunya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Yang tentunya yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, sebelumnya diminta waktu agak lama sedikit karena sekaligus nanti saya akan menjelaskan kenapa terjadinya santunan anak yatim. Yang tentunya sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu guru kita bersama sekaligus selaku Khatibul Majlis yaitu Habib Hussein bin Alwi Al-Hamid, yang sama-sama kita hormati juga ada Musalim bin Alwi Al-Hamid, yang tentunya ada Habib Hussein bin Abdurrahman Al-Habsi, yang tentunya juga ada orang tua kita yaitu Bapak Ustadz Haji Mukhtar, ada Ustadz Lukman, ada Ustadz Akbar Sidi, ada Ustadz Tahudin Rifai, dan juga ada Ustadz Ade, yang tentunya sama-sama kita hormati pengurus wilayah 010 dari RT 01 sampai dengan 12. Mohon maaf ya saya sebutin, kalau sebutin takutnya kelamaan. Saya hormati juga para pengurus Karang Taruna RW 010 dan pengurus LBH Pijar baik DPP pusat maupun DPW, dan tentunya juga yang sama-sama kita hormati rekan kita yaitu Pak Edi Susanto, ada Pak Andre, dan orang tua saya yaitu Haji Abib Zakaria, yang kita hormati juga Bapak Lurah Kelurahan Semanang. Ini saya sebutin satu-satu nih biar kenal ya. Biar kenal. Saya hormati juga tentunya membawa acara yaitu Ustaz Sari Hendek
dan tentunya sama-sama kita hormati dan kita muliakan yang sebentar lagi akan menyampaikan mau itu rasanya, yaitu Ustaz Beni Abdillah. Yang tentunya yang saya hormati dan yang saya banggakan kepada para hadirin dan hadirat, terkhusus jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan yang paling terkhusus adalah adik-adik yatim serta pendamping pada malam hari ini yang menyempatkan waktu di majelis bulanan Majelis Maduratul Rasul. Yang tentunya dalam kesempatan malam hari ini, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sambutan saya ini sedikit memakan waktu, karena memang saya harus sampaikan. Yang tentunya saya atas nama pengurus wilayah 010 mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut andil di dalamnya, baik dari para donatur, para dermawan, dan semua pihak, terkhusus kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan penuh hikmah. Singkat dalam sambutan pada malam hari ini, yang pertama saya akan menyampaikan bahwa santunan yatim pada malam hari ini bertepatan yaitu 1 bulan sekali pengajian Majelis Maduratul Rasul. Jadi setiap bulan Rabu malam Kamis. Nah, karena memang tempat ini dijadikan majelis mingguan. Nah, jadi majelis mingguan itu Rabu dan malam Kamis, dan minggu keempat itu bertepatan bulanan. Nah, disinilah bertepatan bulanan. Jadi setiap bulan Rabu malam Kamis itu pengajian sekaligus santunan. Jadi santunan anak yatim dari RT 1 sampai dengan 12 itu sebanyak kurang lebih 112 yatim, dan yang insya Allah akan disantuni secara kontinu atau secara berkala setiap 1 bulan sekali. Dari sini artinya adik-adik yatim dan para pengurus wilayah maupun semua elemen masyarakat Darul 10 ini adalah sebuah keberuntungan, sebuah kebanggaan, bukan untuk saya tapi untuk kita bersama. Karena mohon maaf, ini bukan sebagai perbandingan dari ada 12 RW sekelurahan Semanan, dari RW 1 sampai dengan 12 yang alhamdulillah di RW 10 ini mempunyai program keagamaan, yaitu santunan anak yatim yang setiap bulan disantuni sebanyak 112 anak yatim. Nah, jadi di sini saya jelaskan bahwa LBH Pijar ini adalah bagian dari yayasan. Nah, jadi yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Pikiran, dan Jiwa Rakyat yang disingkat LBH Pijar. Nah, LBH Pijar ini bekerja sama dengan Yayasan Yatim, Yayasan Sahabat Yatim Indonesia. Nah, jadi kebetulan LBH Pijar ini bekerja sama dengan Sahabat Yatim Indonesia yang alhamdulillah, makanya kemarin dari RT 1 sampai 12 dimintai data. Nah, data yang kakak, KTP, akte kematian itu tujuannya adalah memang bagian daripada akte pendirian, legalitas perizinan, akte notaris, NPWP, dan lain-lainnya. Nah, kebetulan LBH Pijar ini mempunyai akte notaris yang di dalamnya menaungi 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek sosial, yang insya Allah nanti memang sambil berjalan sosial kita akan jalankan. Yang kedua yaitu aspek agama. Nah, disinilah terjawab aspek agamanya adalah menyantuni anak yatim, tetapi kita hanya menyalurkan dan bekerja sama dengan sahabat yatim. Dan yang ketiga yaitu aspek hukum. Ya, ini aspek hukum ini adalah bagian daripada swadaya masyarakat. Jadi artinya
para ibu khususnya yang mendampingi anak yatim pada malam hari ini, yang insya Allah setiap bulan Rabu malam Kamis ini di aula Majelis Madinatul Rasul Tembok Polo itu nanti, dan para hadirin mungkin saya sekaligus mengundang yang ada waktu silakan bisa hadir. Tetapi nanti bagi anak yatim yang berhalangan hadir nanti dititipkan oleh ketua RT. Jadi ketua RT 1 sampai dengan 12. Jadi artinya Bu, dalam konteks pada malam hari ini bukan hanya lembaga bantuan hukum pijak bekerja, tapi ketua RT pun bekerja membantu mendistribusikan, memfasilitasi serta memberikan informasi kepada warganya yang memang secara data otentik benar dikatakan yatim. Paham ya Bu ya? Nah yang kedua, ada nanti yang namanya kriteria anak yatim itu ada SD, ada SMP, dan ada SMA. Nah di sini nanti ada fasilitas namanya fasilitas prestasi. Nah fasilitas prestasi ini setiap bulan dikasih 300.000 dengan dilengkapi dokumennya, yaitu raport, karena bisa menunjukkan raport dari ranking 1 sampai dengan 3. Nah kalau memang ibu anak yatim yang ada di RW 10, Pak RT mungkin nanti diinformasikan, kalau mempunyai ranking 1 sampai 3 itu bisa langsung diinformasikan ke LPH Pijak. Nah nanti di situ dijadikan catatan prioritas mendapatkan uang 300.000, namanya uang saku, selama setiap bulan dikasih, dan berbeda dengan santunan yang dikeluarkan yaitu 100.000. Nah nanti mungkin secara teknis saya sedang mendata untuk kriteria SD, SMP, dan SMA. Nah nanti saya akan informasikan lebih lanjut kepada ketua RT, biar nanti ketua RT menyampaikan kepada orang tua yang ada di wilayah RT 1 sampai dengan 12. Jadi artinya kesimpulannya pada malam hari ini saya katakan bahwa ini adalah keberuntungan, bahkan mendapatkan keberkahan untuk kita bersama, karena memang menyantuni anak yatim ini semua butuh proses yang ekstra, baik tenaga, pikiran, terlepas dari materi dan lain-lainnya. Dan satu hal lagi yang terakhir, agar tidak selisih paham alias tidak miskomunikasi, bahwa santunan anak yatim, selamat datang Ustaz Haji Albiasa. Jadi santunan anak yatim, oke, Siwa kira Ustaz Imam. Jadi jelas Ibu ya? Jelas ya? Jadi setiap bulan intinya Ibu insya Allah anak yatim disantuni di sini di aula majelis. Jadi LBH Pijak itu bekerja sama dengan sahabat yatim, dan ini menjadi catatan bersama agar tidak selisih paham dan tidak miskomunikasi, karena ini menyangkut para dermawan atau donatur yang ikut di dalamnya. Jadi santunan anak yatim itu santunan yatim itu diberikan oleh sahabat yatim sesuai dengan data yang dikirim dari data RT ke LBH Pijak dan dikirim ke sahabat yatim. Nah kemarin itu karena ada sedikit miskomunikasi, yang diajukan itu adalah 89 yatim, tetapi ketika proses berjalan bertambah jadi 112 yatim. Nah disitulah sahabat yatim mendistribusikan atau menyalurkan untuk anak yatim di RW 10 itu sebanyak 89, dan ditransfer sekitar 8.900.000. Jadi sahabat yatim itu mentransfer uang sesuai data yang masuk, tidak ada embel-embel yang lain. Kalau memang 100 ya 100, 80. Nah disinilah sisanya, berarti kurang lebih 89 menjadi 112. Ini adalah alokasi uangnya dari para dermawan dan donatur. Enggak hanya di situ, sahabat yatim pun memberikan 300 nasi box dan susu. Mana susunya? Maaf, ini susu. Nah ini susunya nih. Ini susunya langsung dari peternakan sapi langsung. Sahabat yatim peternakannya ada di daerah Bogor. Nah ini susunya, nanti insya Allah para jamaah atau teman-teman yatim bisa bawa pulang.
Nah ini peternakannya langsung di Bogor dan insya Allah setiap tahun, ini insya Allah ya, bukan janji, insya Allah setiap tahun bertepatan Hari Raya Idul Adha akan diberikan sapi 1 ekor. Amin ya, amin. Jadi sapi 1 ekor itu nanti dipotong, mungkin dipotongnya di tembok bolong atau di pos RW, dibungkus, dibagikan kepada anak yatim yang sudah terdata. Ya berarti ada 112. Kalau dapat 200 bungkus, sisanya buat pengurus wilayah, buat Pak RT. Setuju ya? Ya setuju. Setuju. Makanya karena ini menyangkut hak yatim. Kalau hak yatim setuju, ya silakan nanti tinggal direalisasikan. Jadi jelas ya Bu ya? Jelas. Jadi insya Allah nanti setiap bulan akan disantuni yatim, dan mungkin saya mewakili sahabat yatim berikan informasi agak sedikit lama agar bisa dipahami, dan jadi kedepannya warga khususnya ibu-ibu yang berdampingan yatim sudah tidak bertanya-tanya lagi. Jadi intinya pokoknya setiap bulan kita datang ke tembok bolong sekalian taruh. Jadi artinya ini semua berkat kerjasama pengurus wilayah R010. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan doakan artinya ini program ini bisa berjalan secara maksimal. Bukan saya, ini urusannya sahabat yatim, saya cuma nyalurin doang. Nah jadi artinya para donatur dan dermawan yang memberikan sumbangsi itu uangnya tidak cuma-cuma dialokasikan ke seperti ini makanan, amplop, para ustaz ini, para kiai, para penceramah, ya kan? Itu kan perlu dana. Jadi artinya LBH Bidan itu tidak menutup pintu. Silakan yang mau berdonasi, nanti akan selalu diupdate, diinformasikan berkala, artinya pengeluaran dan pemasukan. Dan alhamdulillah juga kemarin saya sudah bersilaturahmi Bapak Haji Yahya, dan insya Allah nanti Bapak Haji Yahya akan mensupport sepenuhnya, karena biar gimana pun ini lahan yang kita tempati adalah milik Bapak Haji Yahya. Kalau Bapak Haji Yahya setuju kan kita nggak mungkin dong di sini, betul nggak? Ya nanti artinya dalam kesempatan malam hari ini saya beberapa hari waktu yang lalu saya sudah silaturahmi oleh Bapak Haji Yahya, dan insya Allah beliau nanti akan support. Tidak tahu ya nanti supportnya apakah bantu uang atau makanan atau hal-hal lainnya, karena nanti saya akan dipanggil kembali minggu depan insya Allah. Nanti apapun hasilnya saya sampaikan ke ibu-ibu. Dan yang terakhir, kenapa ini pengajian bulanan, mohon maaf ya ada foto Ustaz Beni nih. Nah jadi nanti pengajian bulanan ini ada satu yang menyampaikan mau sana, tapi secara bergantian. Mungkin para ustaz yang ada di sana, dan memang yang sudah memberikan kontribusi ke wilayah R010. Contoh Ustaz Beni kan bagian daripada guru pengajar di Masjid Abu Krisi dan Musola Garuda yang ada di RT 2. Dan insya Allah nanti ada lagi dibantu oleh Ustadz Miftah. Nah nanti Ustadz Miftah nih, Ustadz Miftahuddin Adifai Solo, karena beliau adalah bagian dari juga guru pembimbing yang ada di RT 4, yaitu Majelis Yasinnya. Nah insya Allah nanti juga ada Ustadz Uthman dari FSP, beliau adalah Majelis Bulanan, baru Silaturahmi Pangkalan. Jadi yang saya sudah berkomunikasi itu insya Allah nanti 8, saya sebutin ya, nanti mungkin tinggal disesuaikan jadwalnya. Yang insya Allah nanti mungkin ada Ustadz Bita, ada Ustadz Lukmanul Hakim, ada Ustadz Aceh, mungkin nanti ada Habib Husain nih bin Abdurrahman Al-Absi, insya Allah anaknya Haji Yahya pun bersedia, dan ada Ustadz Ansori, dan ada banyak saudara. Dan nanti saya sampaikan ya karena berkemalaman. Jadi intinya setiap bulan itu nanti insya Allah bergantian, agar kita semuanya bukan cuma-cuma mendapatkan amplop dari santunan tersebut, tapi kita semua mendapatkan yang tentunya keberkahan dan ilmu yang kita bisa ambil. Mungkin itu saja bisa sampaikan. Nanti selanjutnya itu akan disampaikan oleh penceramah kita, yaitu satu ini apa itu yang dimaksud dengan santunan yatim, dan yang paling terpenting adalah apa itu yang dimaksud dengan kuliah Rasul atau cucu Nabi, atau yang kita sekarang itu Habib. Ya, ini Habib juga Rasul. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bapak Uji Sanusi Esa. Yang terhormat Ketua LMK 10 Bapak Andi Andika Esa. Dan yang terhormat Ketua RT 1 sampai dengan 12, alhamdulillah bisa hadir pada acara malam hari ini. Dan yang terhormat para hadirin sekalian yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hadir dalam rangka pengajian bulanan beserta santunan yatim. Dan kami yang mewakili Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bijak mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur dan dermawan yang telah memberikan kontribusinya untuk acara santunan yatim kita. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara kita, dan alhamdulillah sudah berjalan ini agenda yang kedua, dan mudah-mudahan bisa istiqomah setiap bulannya berjalan lancar, amin. Semoga apa yang telah kita berikan bersama bisa bermanfaat bagi anak-anak kita atau adik-adik kita yatim, bermanfaat buat keluarganya. Semoga Allah bisa membalas kebaikan kita semua, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واختم العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله. Sama wa sumur, beliau sama langit saya sumurnya paling bawah udah. Ya, dia mau lawan yang mana? Nasab saya kalah, nasib juga kalah terus, semua nasab kalah, nasib kalah. Padahal saya Habib Hussein ini cuma beda emak bisa bapak doang, itu doang. Coba kalau satu bapak, satu nasab, beda emak bisa bapak, itu doang. Saya mau ngomong sama orang-orang yang seperti saya, ya, orang kita lah ya. Lau anna thawaba majlisil ilmi, seandainya pahala majlis ilmu, nih kalau pahala ngaji malam Kamis, kalau pahala ngaji malam Kamis bada kelihatan, bada nampak, bada berbentuk. Kalau pahala ngaji berbentuk kayak pisang, kayak jeruk, kayak minuman. Kalau tadi mikir mau diminum minuman siapa, orang udah ada, takut punya orang sampai habis kayak ini minuman siapa ini, halal udah, halal udah, orang ada mereknya dari MUI halal. Kalau kelihatan pahala ngaji oleh kita, oleh manusia, laktatalu, maka pasti mereka akan berperang, akan berebut, saling jorok-jorogan untuk mendapatkan pahala ngaji. Ini hadis kagak muat, kagak cukup. Kalau kelihatan indah dan dahsyatnya pahala ngaji, seandainya sampai-sampai kata beliau hatta yatsruka zu imaratin imaratahu, yang lagi di kantor pijar pas keluar dari kantornya, yang lagi di kelurahan pas keluar dari kantor kelurahannya untuk hadir di pengajian. Begitu dahsyatnya pahala ngaji. Wa kullu busukin suqahu, yang punya toko, yang punya warung, yang punya pasar akan meninggalkan semua aktivitasnya untuk mau hadir di majlis ilmu, seandainya kelihatan. Karena begitu dahsyatnya pahala ngaji sudah ditampakkan oleh Allah. Enggak muat ini dunia, enggak cukup ini dunia untuk menampung besarnya pahala ngaji. Dan orang-orang yang terpilihlah, yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan pahala itu, bisa hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal. Jadi supaya semangat, jangan ramenya bulanan doang, tapi tiap malam Kamis juga rame. Ini Pak, majlis-majlis taklim yang ada di dunia itu seperti bintang bagi penduduk langit. Sebagaimana kita penduduk bumi begitu takjub dan terpesonanya dengan langit di kegelapan malam dengan bertaburan bintang, maka penduduk langit pun akan kagum dengan penduduk langit, penduduk bumi yang berada di majlis-majlis ini. Hadirin hadirat yang dibahagiakan oleh Allah. Jadi kita semuanya bersyukur, apalagi malam Kamis. Khadimnya atau yang membimbing kita adalah Al-Habib Hussein bin Ali Al-Hamid. Beliau selain alim, ya nasabnya juga bagus ya. Nasabnya nasab yang mulia, nasab yang penuh dengan kemuliaannya, tidak bisa dicari. Kalau ilmu bisa dicari, kalau nasab tidak bisa. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah, dapat nafahat, dapat imdad dari beliau, yang pada ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Buat adik-adik itu anak yatim, yakinlah bahwa anak yatim itu bukan orang yang ditinggal mati, ditinggal wafat oleh orang tuanya,
tapi sejati-jatinya yatim adalah yang tidak berilmu dan tidak beradab. Selama kalian berilmu, selama kalian beradab, kalian bukan yatim yang sejati. Dan orang-orang besar, orang-orang sukses, semuanya adalah orang-orang yang ditinggal oleh orang tuanya ketika masih kecil. Nabi kita 2 bulan dalam kandungan, ayahnya wafat, 6 tahun ibunya wafat. Imam Syafi'i besar dengan ibunya, Imam para ulama lah, termasuk Nabi Isa oleh ibunya, dalam asuhan ibunya. Orang-orang besar, mereka adalah orang-orang yang ditinggal oleh orang tuanya ketika masih kecil, tapi mereka terus berusaha dan berusaha, belajar dan belajar, menjaga adab dan akhlak, karena yatim bukan penghalang untuk kesuksesan kalian. Adapun kepedulian dari kami, dari RW kita dan staf juga jajarannya, adalah bagian daripada ingin menjadi orang-orang yang membenarkan agama. Karena ketika ada anak yatim diabaikan, terlantar, itulah perusak agama, itulah pendusta agama. Maka orang yang peduli berarti orang yang membenarkan agama. Insya Allah niat baik RW kita dan jajarannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud hati memeluk gunung, ternyata gunungnya udah ditutup sama Haji ini, ya, mohon maaf atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, kekurangannya saya mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi ketua RT yang nggak hadir nyusul belakangan. Sebelah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 25 di malam Kamis, alhamdulillah agenda santunan yatim berjalan lancar. Kami dari LBH Pijar setiap bulan memang mengadakan santunan yatim, sekaligus memang pengajian bulanan yang ada di Majlis Madinatul Rasul. Agenda santunan yatim berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan di bulan berikutnya bisa tetap istiqomah untuk santunan dan kegiatan agenda rutin kita. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini RW 10 ketua RW 10 sekaligus ketua Yayasan Lembaga Pijar Rakyat menyelenggarakan santunan anak yatim, didukung juga oleh para tokoh agama dan para ketua RT, para pengurus wilayah, baik LMK, para taruna, pemuda dan pemudi lainnya, dan para staf pengurus wilayah juga mendukung. Alhamdulillah santunan anak yatim ini berjalan dengan baik, lancar, dan insya Allah kedepannya apa yang seperti disampaikan oleh ketua wilayah ini Pak Edi Sanusi, insya Allah untuk kedepannya setiap bulan akan ada terus santunan anak yatim. Karena kita ketua yayasan LBH ini bekerja sama dengan sahabat yatim Indonesia, sahabat yatim untuk menyalurkan santunan. Ya, insya Allah ya mohon dukungannya juga untuk semua dan para pihak semua. Alhamdulillah malam ini dukung dan malam ini sukses acaranya, dan semua para tokoh agama juga alhamdulillah sempat hadir ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.